Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta kelas menulis online Radar Banjarmasin. Ketemu kembali bersama saya Toto Farudin. Bapak Ibu, kalau sebelumnya kita sudah banyak berdiskusi dan belajar bersama bagaimana cara mencari tema tulisan, ide tulisan, dan bagaimana kita menentukan perspektif atau angle tulisan. Kita juga sudah bersama belajar bagaimana membuat sistematika dan struktur tulisan. Maka hari ini kita bersama-sama nanti akan belajar bagaimana setelah kita bisa mendapatkan ide, menyusunnya dengan struktur yang bagus, kita akan menuangkan dalam sebuah tulisan. Kita akan belajar hari ini bagaimana membuat judul, judul, kemudian lead, kemudian body tulisan atau isi, dan terakhir bagaimana kesimpulan. Baik Bapak Ibu, kita mulai dulu dari judul Nah, judul yang baik itu yang seperti apa sih? Yang baik adalah judul itu ketika disusun dan ditulis menjadi sebuah kalimat yang bermakna. Artinya dia harus memenuhi unsur SPO-nya, subjek, predikat, objek. Artinya judul harus memiliki minimal 3 kata. Idealnya 5 kata. Dan maksimal sekali tidak lebih dari 7 kata. Itu pertama yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, terus bagaimana kemudian membuat judul yang menarik? Bapak Ibu, membuat judul itu dia harus bisa menggambarkan apa yang menjadi poin utama dan apa yang menjadi benang merah tulisan. Kalau Bapak Ibu misalnya bicara tentang kemiskinan, apa yang mau menjadi sorotan tulisan itu? Maka itu dijadikan sebagai kata kunci dalam judul tulisan Bapak Ibu. Misal, ketika bicara kemiskinan yang struktural, sistematis, kemudian menjadi suatu kemiskinan yang membudaya, kita bisa menggunakan kata kuncinya dalam tulisan ini. Misalnya, bicara soal mental, maka kita akan bisa menjadikan mental sebagai salah satu kata kunci dalam judul kita. Contoh, misalnya kita akan membuat tulisan bermental miskin atau jangan punya mental miskin dan sebagainya. Apapun judul yang bisa kita mainkan, dia harus ada satu kata kunci yang itu menjadi perspektif, tema, kuat, angle tulisan itu. Sudah Bapak Ibu pahami? Nah, kemudian kita bicara soal lead. Nah, bagaimana lead yang baik? Bapak Ibu pahami lead yang baik adalah lead yang bisa memberi satu pemahaman awal tentang apa yang mau disampaikan oleh penulis dalam tulisannya. Tetapi lead yang bagus tidak hanya mampu meramu, memilih diksi yang tepat, merangkainya menjadi satu struktur kalimat yang menarik, luwes, rincah, dan terasa nyaman, tetapi juga lead akan bisa membongkar pemikiran-pemikiran pembaca. Dia diberi sentakan-hentakan, dia bisa diberi satu pancingan, stimulus dengan memberikan satu semacam fakta, data, dan sebagainya. Maka kalau kita bicara misalnya kemiskinan yang terstruktur, yang sistematis dan sebagainya, maka ketika kita bicara bagaimana bicara soal kemiskinan, kita bisa menyajikan melalui sebuah data. Maka lead yang pertama kita bisa bagi menjadi 2 paragraf. Satu paragraf ini bisa berisi data atau fakta. Ingat ya Bapak Ibu ini adalah format dan model tulisan opini atau artikel. Sehingga tulisannya berbeda dengan esai karena itu dia harus berangkat dan berdasarkan data dan fakta. Karena ini semi ilmiah bukan pure ilmiah, bukan murni ilmiah, tapi semi ilmiah, sehingga selalu harus berangkat data dan fakta. Karena itu ketika ada data dan fakta, Bapak Ibu bisa memberikan satu pertanyaan di alinea kedua. Ini nanti akan masuk pada bridging, menjembatani ketika kita masuk ke body. Jadi misalnya kita bisa membuat lead-nya dengan mengatakan bahwa 2 tahun lagi Indonesia akan mengalami kebangkrutan. Data itu berdasarkan rilis dari BPS bla bla bla. Nah, ketika kita menyajikan data berdasarkan angka kemiskinan, maka faktanya disajikan misalnya jumlah berapa sih pendapatan per kapita penduduk, berapa jumlah brutonya, berapa kemudian pendapatan negara dan sebagainya.
Nah, data dan fakta ini nanti kita akan masuk ke bridging ke alinea kedua menjadi satu pertanyaan kunci. Bahwa misalnya, inilah yang kemudian dengan data dan fakta kita melihat bahwa Indonesia akan mengalami kebangkrutan karena adanya apa? Kemiskinan. Ya. Kemiskinan yang apa? Yang terstruktur lantaran apa? Nah, makalah kita masuk di sini pertanyaan ke sini. Pertanyaan di lead yang kita masukkan di alinea kedua akan dimasukkan ke body, bahwa pertanyaannya kita kerucutkan kembali. Kenapa kok masyarakat Indonesia masih banyak yang miskin? Kenapa kita susah bangkit dari kemiskinan? Bagaimana mendorong kemiskinan ini menjadi satu upaya-upaya produktif? Ternyata salah satunya adalah mengapa Indonesia selalu berada dalam lingkar kemiskinan, berada pada satu situasi yang susah sekali bangkit dari kemiskinan. Ternyata di sini bicaranya adalah kita masukkan soal mental miskin misalnya. Ya kan, maka berdasarkan sistematika tulisan kemarin, kalau di sini kita bisa membuat 12, agak susah dilihat mungkin ya. Di sini 12 ya. Maka 12 ini kita bagi lagi menjadi 4 alinea. Maka ketika kita bicara tentang mental miskin, kita bisa nanti menganalisisnya. Di sini analisisnya bicara soal misalnya cara pandang ya, prinsip-prinsip budaya masyarakat yang masih menganggap misalnya banyak anak banyak rezeki, ya kan, tidak perlu pendidikan tinggi, yang penting bisa bekerja dan sebagainya. Nah, ini bicara cara pandang budayanya. Nah, kemudian di sini juga bicara tentang sistemnya. Kenapa sih kemiskinan itu menjadi membudaya? Kenapa mental miskin itu selalu melekat? Karena salah satunya misalnya tingkat pendidikan yang rendah. Kenapa tingkat pendidikan yang rendah? Akses pendidikan yang tidak merata, ya, terutama di pedesaan dan perkotaan. Atau di kelompok-kelompok masyarakat marginal dengan kelompok-kelompok masyarakat kota dan sebagainya. Nah, ini salah satunya, ketidakmerataan. Terakhir, kita akan bicara soal apa misalnya? Akumulasi dari semua ini adalah bagaimana pendidikan itu dipandang oleh negara sebagai sebuah bentuk transaksional atau sebagai sebuah bentuk model pembelajaran yang tidak mendorong mental, tetapi lebih kepada doktrinisasi. Misalnya, pendidikan PPKN, pendidikan matematika, lebih kental dengan hafalan, bukan mendorong mental bagaimana menjadi seorang entrepreneur, tidak mendorong bagaimana menjadi bermental kreatif, berpikir ide-ide dengan segala yang menjadi atau mendorong siswa bermental kreatif misalnya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kemiskinan yang membudaya ini disebabkan oleh 3 faktor ini tadi. Budaya atau cara pandang masyarakat, 2, keadilan dan kemerataan pendidikan, 4, tentang sistem dan model pendidikan itu sendiri yang tidak menciptakan satu generasi yang mampu mendorong terciptanya generasi-generasi kreatif, inovatif. Maka di kesimpulan dan saran kita bisa memberikan satu poin-poin ya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. 1, mengampanyekan tentang budaya agar tidak lagi meyakini dan mempercayai prinsip-prinsip tradisi yang sudah dipegang selama ini. Misalnya bahwa semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Bekerja apa saja, yang penting halal, misalnya. Ini harus diubah, misalnya. Sistem pendidikan juga harus diubah. Pemerataan dan keadilan pendidikan juga harus diubah. Disiapkan, diberikan akses pendidikan yang sebesar-besarnya. Termasuk ini juga bagaimana sistem pendidikan ini harus direvisi. Kurikulum yang ada adalah kurikulum doktrinisasi yang justru menjebak anak didik dan guru berada pada situasi pembelajaran yang sifatnya dogmatis, maka harus diubah misalnya dalam kurikulum-kurikulum seperti apa. Nah, ini dimasukkan dalam kesimpulan dan saran. Ya, bisa kita berikan 3 atau 4 alinea dengan 2 alinea penekanan sebagai saran dan terakhir kesimpulan bahwa semua ini diperlukan komitmen bersama. Dimulai dari apa? Pemahaman mendasar dari semua stakeholder terkait, khususnya pemerintahan, DPR RI, dan juga semua pemangku dalam bidang pendidikan. Nah, kalau ini tidak dimulai dari level pembuat kebijakan, maka niscaya pendidikan Indonesia tidak akan bisa berangkat dan output dari semua ini kembali kepada pesini. Maka bonus demografi bangsa yang akan dihadapi selama di tahun 2025 atau 2028 akan menjadi sia-sia saja. Dan percayalah niscaya bila ini tidak diubah, Indonesia akan selalu berada pada garis kemiskinan. Jangan bermimpi Indonesia akan menjadi negara yang kaya, maju dan berdaulat serta menjadi negara yang diakui kalau persoalan pendidikan saja tidak pernah lepas dari kemiskinan tidak pernah lepas dari soal pendidikan. Jadi benang merahnya ini bisa saling kita kaitkan. Itu gambarannya ya Bapak Ibu, bagaimana membagi sistematikanya ini ya, membuat judul, lead, body dan tulisan ini ya.
Jadi kalau kesimpulannya tadi Bapak Ibu, pertama ada saran, ada kesimpulan, ya. Nah, ada saran dan ada ya untuk kesimpulan tadi ada sarannya yang pasti ya, dan juga ada penutupnya ini menjadi masukan dari apa yang ingin disampaikan. Judul tadi kita bicara tadi bagaimana judul ini memiliki kata kunci dari semua yang ingin kita sampaikan pada body atau lead ini tadi. Ya, bisa di lead kata kuncinya, bisa di body. Ya, tetapi apa yang menjadi poin dasar perspektif tulisan ini bisa menjadi kata kunci untuk membuat judul. Baik, Bapak Ibu, demikian ya materi menulis untuk membuat judul, lead, body, dan kesimpulan. Kita akan ketemu kembali dalam sesi selanjutnya. Nanti kita akan masuk pada sesi yang lebih teknis, bagaimana merangkai kata, ya, menyusunnya menjadi kalimat, kemudian bagaimana kita memberikan ruh tulisan, sehingga ada atmosfer dan suasana dalam tulisan yang bisa memancing, ya, menimbulkan rasa imajinasi pembaca, sehingga nanti akan terseret dalam pemikiran-pemikiran si penulis. Dan ini tentu saja harus banyak kosakata Bapak Ibu semua ya, agar nanti Bapak Ibu ketika memberikan penekanan-penekanan memiliki referensi kosakata atau diksi yang banyak yang bisa nanti akan dimasukkan ya dalam tulisan. Baik Bapak Ibu, demikian kita ketemu kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.